Oke, untuk mengetahui bagaimana cara aplikasi kita bekerja ataupun cara aplikasi program final project kita ini berjalan, langsung saja kita lihat demo aplikasinya. Jadi di sini sudah ada codingan untuk program final project dari kelompok 8 yang berjudul pendataan suatu penduduk di daerah. Jadi di sini kita menggunakan materi-materi berupa struct, lalu ada QQ untuk materi selanjutnya ada sorting, searching, dan juga ada materi baru yang kita tambahkan yaitu untuk mencetak data dalam bentuk notepad ataupun Word. Nah, jadi untuk demo aplikasinya ataupun demo program yang kita buat dengan judul pendataan suatu penduduk daerah adalah ini kita run terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita run, si programnya ini sudah muncul 5 menu, di mana menunya di sini terdiri dari yang pertama itu ada nomor antrian, yang kedua ada panggil antrian, yang ketiga ada daftar antrian, yang keempat adalah login sebagai admin, dan yang kelima adalah exit. Jadi ini fitur-fitur untuk di menu tampilan awal daripada program Final Project kelompok 8 ini. Jadi yang pertama ini ada ambil nomor antrian, langsung saja kita mulai demonya. Jadi kita ambil nomor antrian, kita bisa mendapatkan nomor antrian sesuai dari angka terkecil. Contohnya pertama kali kita atau seorang ini datang dan mengambil nomor antrian, tentu saja kita akan dapat nomor antrian nomor 1 begitu. Lalu ketika kita ambil nomor antrian lagi, ini akan terus menyusun angkanya dari 1 hingga max yang kita tentukan. Jadi di program kali ini kita menentukan maxnya, kita define maxnya di 100. Jadi ketika kita sudah mencapai antriannya sudah penuh, jadi ntar di sini yang muncul tidak akan nomor antrian melainkan perkataan bahwasanya antrian ini sudah penuh begitu. Lalu ketika kita pilih menu nomor 2, kita akan dipanggil sesuai dengan antrian nomor awal, di mana prinsip dari antrian QQ ini adalah first in first out, di mana data yang pertama masuk ini adalah data yang akan pertama keluar. Jadi dilihat dari ambil nomor antrian, dikarenakan 1 ini data yang pertama masuk, jadi data yang pertama kali dikeluarkan adalah data nomor 1 itu tersendiri, dikarenakan dia yang pertama masuk. Lalu ketika kita tekan enter, maka kita akan langsung diarahkan ke menu pendaftaran begitu. Jadi di menu yang kedua ini kita memiliki fitur untuk mendaftar serta mencetak data dan kembali untuk ke menu awal tadi. Dimana untuk mendaftar di sini kita akan memerlukan alamat-alamat atau alamat-alamat. Maksudnya informasi-informasi berupa informasi-informasi pribadi yang kita butuhkan untuk mendata bahwasanya perumahan ataupun rumah tersebutlah dihuni oleh seseorang begitu. Jadi contohnya saja kita masukin alamat rumah, contohnya blok A1. Kita asumsikan ini di perumahan ya. Blok A1 terus nama kepala keluarga ataupun nama penanggung jawab dari rumah blok A1 tersebut, misalnya Ujang di sini. Terus kita masukkan nomor kartu keluarganya juga. Terus kita masukkan jumlah anggota keluarga. Misalkan kita memiliki 2 anggota keluarga, contohnya 1 istri, 1 anak. Misalnya namanya istrinya Maimunah. Nah, di sini udah tempat tanggal lahirnya kita bisa isi secara acak, nomor KTP juga. Terus ini agama, misalnya Islam. Statusnya misalnya sekarang ibu rumah tangga. Nah, terus ini ada data anggota keluarga kedua, misalnya anaknya, namanya misalnya Dono. Terus tempat tanggal lahirnya kita bisa isi secara acak, nomor KTP-nya juga. Apabila tidak memiliki nomor KTP, bisa kita isi strip saja. Terus agamanya misalnya Islam. Terus statusnya misalnya kita isi masih pelajar. Nah, seperti ini. Ini data yang kita sudah inputkan, ini sudah memenuhi dari data yang diperlukan oleh kepala desa ataupun aplikasinya. Jadi kita tekan enter, terus ada tulisan pendaftaran berhasil. Nah, ketika kita tekan enter lagi, maka akan dilangsungkan ke menu sebelumnya, yaitu menu mendaftar dan cetak data.
Dimana di sini ketika kita ingin mencetak data, kita bisa tekan menu nomor 2, lalu tunggu hingga prosesnya selesai ataupun loadingnya selesai. Nanti akan ada tampilan data berhasil dicetak. Terus kita tinggal tekan enter. Lalu kita bisa cek di menu dokumen ataupun di menu program yang kita simpan gitu. Karena kita simpannya di menu final project. Terus di sini ada data pendaftaran. Kita buka. Nah, ini adalah data dari pada si penduduk penduduk yang baru mengisi tadi. Contohnya tadi nama kepala keluarganya adalah Ujang. Ini adalah nomor kartu keluarganya. Lalu jumlah anggota keluarganya ada 2. Di sini ada tulisan data anggota keluarga ke-1. Ini namanya Maimunah, tempat tanggal lahir ada, nomor KTP-nya ada, lalu agamanya Islam serta statusnya ibu rumah tangga. Dan ini saya anaknya yaitu Dono, tempat tanggal lahirnya ada. Karena dia belum memiliki nomor KTP, kita bisa isi strip saja. Terus agamanya Islam dan statusnya pelajar. Di sini selalu ada keterangan data Anda telah tercatat pada kependudukan perumahan Pondok Indah. Nah, jadi kita asumsikan kita mendata penduduk di suatu perumahan di Yogyakarta begitu. Itu menu cetak yang kami tampilkan. Lalu selanjutnya di sini kita kembali. Di sini kita ada fitur untuk login sebagai admin. Nah, apa fungsinya kita login sebagai admin? Di mana fungsi kita login sebagai admin ini adalah untuk mengetahui ataupun bisa melihat, bisa mencari data-data yang telah terdaftar begitu. Karena data-data yang telah terdaftar ini bersifat pribadi, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat ataupun mendapatkannya begitu. Jadi kita taruh di login sebagai admin. Ini ada username tentu saja yang sudah kita daftarkan yaitu admin, serta passwordnya admin 123. Nah, lalu kita bisa lihat data penduduk ataupun rumah yang telah dihuni oleh penduduk. Contohnya ini baru ada blok A1. Lalu kita bisa cari data penduduk, contohnya tadi blok A1. Nah, ini ketika kita cari ataupun ini adalah proses searching. Nah, kita tinggal cari, masukkan alamatnya saja. Ntar kita bisa mengetahui data-data yang telah menghuni rumah tersebut ataupun yang telah menempatkan rumah dengan alamat blok A1. Jadi di sini ada nama kepala keluarga ataupun yang input tadi ini ditampilkan di sini. Tetapi yang bisa melihatnya tentu saja yang bisa login sebagai admin gitu. Contohnya saja kita tambah lagi tambah lagi yang mendaftarnya, contoh di blok A3. Terus ini kita isi secara random aja ya. Ini sudah, terus kita kembali, terus kita isi lagi mendaftar. Terus ini ya blok A2, kita random isinya. Terus kembali, lalu login sebagai admin. Nah, jadi kita ini juga menggunakan sorting untuk menampilkan data penduduk perumahan Yogyakarta tersebut. Jadi data yang akan ditampilkan di menu pertama ini pada menu login admin ini ataupun menu data penduduk perumahan Yogyakarta ini kita sudah sorting agar urutan data perumahannya tersebut terurut gitu, mulai dari blok A1, blok A2, blok A3. Terus jika kita masukkan blok B jadi blok B1, terus kita masukin misalnya blok A4, blok B1-nya jadi ke bawah dan blok A4-nya ke atas. Karena kan kita juga mengurutkan sesuai alfabet dan nomor urut rumahnya begitu. Jadi kita mengaplikasikan sortingnya tuh di sini gitu. Untuk menu pertama lihat data penduduk ini kita menggunakan sorting, dan kedua ini cari data penduduk kita menggunakan searching begitu. Jadi kurang lebih itu adalah demo aplikasi dari final project kami kelompok 8, yaitu dengan judul pendataan penduduk di suatu daerah. Kurang lebih demikian. Jadi fiturnya kita menggunakan ambil nomor antrian, lalu panggil antrian, dilanjutkan ke menu pendaftaran serta pencetak data. Lalu kita ada menu login sebagai admin untuk mencari ataupun melihat rumah-rumah mana saja yang telah dihuni oleh penduduk-penduduk sekitar begitu. Jadi ya itu adalah gambaran untuk bagaimana aplikasi kita berjalan dan bagaimana aplikasi kita digunakan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan penjelasan secara detail bagaimana implementasi materi yang diajarkan pada mata kuliah struktur data ke dalam final project kami. Terima kasih.
Oke, saya akan menjelaskan queue pada program saya. Bagaimana implementasinya pada program, saya akan menjelaskan sedikit saja. Untuk program saya di sini baris 23 memulai bagian queue-nya. Ada integer nomor max, ada integer head, ada tail. Head ini sama dengan front, tail ini sama dengan rear-nya. Ini jadi nama queue-nya di sini ada 3, integer nomor max, head, tail. Ini apa itu queue? Queue itu adalah bisa dikatakan mudahnya sebuah antrian. Untuk head atau front ini biasa dinamakan DQ-nya. Untuk tail rear ini biasa dikatakan NQ-nya. Apa itu DQ? DQ itu di mana data dikeluarkan, dan rear atau tail atau bisa disebut juga NQ-nya itu di mana data akan dimasukkan pada antrian. Ada lagi namanya print queue untuk menampilkan data antrian. Oke, ball is empty. Jadi ini adalah fungsi untuk menunjukkan bahwa antrian itu kosong. Jadi bahwa kalau antrian itu kosong, kita menggunakan fungsi is empty. Ada ball is full, ini berbanding terbalik dari is empty. Kalau is full ini menunjukkan bahwa antriannya sudah penuh atau melebihi data yang diinginkan. Kalau di sini program saya menginginkan 100 data. Jika sudah melebihi 100 data antrian, maka antrian akan menunjukkan cout-nya fungsi bahwa antrian sudah penuh gitu. Ini ada void antrian masuk, ini DQ-nya. Untuk antrian masuknya maaf, ini NQ-nya. Antrian masuk empty kalau kosong. Tail-nya void, antrian keluar. DQ-nya. Kalau kita lihat ada fungsi lagi di sini, if jika fungsi is empty, maka cout-nya antrian sudah kosong. Jadi kalau antrian sudah keluar, dia kosong, tidak ada antrian lagi, maka dia run cout antrian sudah kosong. Untuk void view-nya, di sini jika is empty, cout-nya kembali antrian kosong, maka sistem CLS ini hanya untuk membersihkan layar. Ini for integer head, tail, nomor antri. Ini untuk keluarkan nomor antrian, data, jumlah blocksnya, chart 30, temporary. Ini ada temporary 40, menampung data 40. String var file, April, tampil. Terus ini untuk deklarasi, ini untuk deklarasi nomor antriannya ya. Nah, menu utamanya saya akan menjelaskan tetap queue-nya. Jadi ambil antrian, panggil antrian. If pilihan 1, jika memilih 1, jika full, maka cout akan mengeluarkan antrian sudah penuh. Mohon tunggu beberapa saat lagi. Berarti data yang masuk sudah 100 antrian. Jadi untuk menambah lagi harus menunggu antrian 1 keluar. Jadi seperti itu. Kalau antrian masih di bawah 100 atau masih kosong, maka dia akan masuk ke sini. Antrian akan masuk, nomor antrian seperti ini. Jika sudah masuk nomor antriannya, kita panggil lagi dari menu panggil antrian. Panggil antrian ini jika antrian sudah masuk, jadi dia akan memanggil nomor antrian sesuai nomor antrian yang sudah terdaftar. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan materi tadi. Ini program yang sudah dikompil, jadi interface-nya seperti ini. Kita lihat implementasi queue
dalam program secara sudah jadi seperti ini. Oke, yang pertama kita ambil nomor antrian. Oke, sudah terinput nomor antrian 1. Oke, kita enter lagi. Dan kedua yaitu panggil antrian. Nah, ini antrian sudah terpanggil. Kita enter lagi, akan masuk ke menu mendaftar, cetak data, dan terakhir kembali. Jadi view itu seperti itu. View itu digunakan untuk program yang memiliki antrian-antrian seperti ini. Oke, baiklah kita lanjutkan ke dalam materi yang akan kita jelaskan, di mana kita akan di sini akan menjelaskan materi-materi yang kita gunakan ke dalam final project struktur data kami. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi bernama struct, di mana definisi dari struct ini adalah sebuah sekumpulan data yang dikelompokkan menjadi ataupun ke dalam suatu table yang memiliki elemen-elemen yang sama, di mana sebagai contoh misalnya saya membuat struct mahasiswa di mana di dalamnya memiliki variabel seperti nama, NIM, kelas, dan prodi. Jadi kita akan mengelompokkan nama, NIM, kelas, serta prodi ini ke dalam sebuah table yang bernama mahasiswa. Nah, di mana di sini kita menggunakan struct untuk menunjukkan variabel-variabel yang ini, di mana variabel string, tempat tanggal lahir, nama, status, KTP, lalu ada alamat rumah, kepala keluarga, serta kartu keluarga. Di sini kita kelompokkan menjadi elemen yang sama, yaitu ke dalam table data, di mana nanti di sini kita akan inisiasikan bahwa elemen-elemen tersebut harus ketika ingin dipanggil ataupun digunakan harus memiliki izin sehingga menggunakan variabel dt ini, karena saya menggunakan variabel dt ini untuk mempersingkat nama dari data, sehingga kita menggunakan dt, sehingga nanti ketika kita ingin menggunakan ataupun ingin memasukkan suatu data ke dalam salah satu variabel yang berada pada struct ini, kita harus memiliki izin terlebih dahulu. Bagaimana kita menggunakan izin tersebut, di mana di sini pada proses pendaftaran ataupun penginputan data serta informasi pribadi, di sini kita ada cout alamat rumah, ini saya besarkan. Ada cout alamat rumah di sini, dan kita akan memasukkannya ataupun menginputkannya ke dalam gets ini supaya bisa menggunakan spasi dt no ar. Ini kenapa di sini ada no? Di sini no itu jadi kita sesuai dengan awalannya ataupun tail kita gunakan sebagai no, di mana ntar ini akan terus bertambah jika kita masuk ke dalam variabel masuk ke dalam menu pendaftaran. Jadi di sini sudah bisa kita lihat di sini ada gets untuk menginputkan alamat rumah dari si user ataupun si pengguna. Ini kita masukkan ke dt no ar, di mana di sini ar itu adalah alamat rumah yang kita sudah masukkan ataupun kelompokkan ke dalam struct data, sehingga kita perlu izin menuliskan dt titik baru nama variabelnya untuk menggunakan struct tersebut. Lalu di bawah sini ada dt no kakak. Seperti itulah selanjutnya, dikarenakan kita di sini memiliki izin ataupun harus memiliki izin untuk menggunakan variabel yang terdapat di struct tersebut. Jadi fungsinya struct ini adalah kita hanya perlu menginisiasikan satu saja di atas untuk beberapa variabel seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, ataupun beberapa informasi yang kita butuhkan di dalam final project kita ataupun program kita, sehingga kita tidak perlu menuliskannya kembali dan hanya menggunakan izin untuk mengakses variabel tersebut. Sehingga di sini fungsi dari struct ini adalah untuk mengumpulkan data-data ke dalam satu table yang sama, sehingga kita memanggilnya menggunakan nama dari table tersebut. Dikarenakan nama table tersebut adalah data, jadi kita menggunakan izin dt seperti yang sudah diinisiasi di sini. Data kita inisiasikan dt, jadi sehingga kita ketika ingin menggunakan struct tersebut kita perlu menambahkan dt titik baru variabelnya yang ada di struct tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya.
baik di input maupun di output. Di sini kita menggunakannya seperti ada di output. Ini di outputnya ditaruh ketika akan mencetak data, di mana di sini kita memakai juga include fstream untuk mencetak data, untuk mengaktifkan dari offstream var file di sini. Di sini kita menampilkan ataupun mencetak data. Nah, ini kita panggil kan dt 0kk karena kita harus memiliki izin. Ingat sekali lagi, jadi kita harus menampilkan dt ada di array keberapa, lalu kita panggil variabelnya itu kakak, seperti yang kita butuhkan aja. Di sini kita butuhnya nomor kartu keluarga, berarti yang kita panggil adalah variabel kartu. Di sini juga ada dt no nama terus nama i, karena setiap kita ingin menggunakan variabel yang ada ataupun yang kita cantumkan di struct ini harus memiliki izin terlebih dahulu, begitu. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyunugraha, NIM 19112954. Saya dari Informatika 06. Di sini saya akan menjelaskan programan codingan dari kelompok saya. Nah, bagian saya di sini adalah admin, dan nanti akan saya menjelaskan tentang sorting nanti selain. Pertama admin dulu. Di sini ada tipe data string, ada variabel user dan pass, sistem CLS. CLS berfungsi untuk membersihkan layar, clear screen. Cout adalah output di monitor kalian, nanti akan muncul bacaan selamat datang. Dan ada cin user, berarti itu input data. Cin ini adalah input data, jadi user inputkan data user. Di sini ada if user sama dengan 2 kali admin, jadi data user itu berisi admin. Nah, terus ada cout password titik 2, ada ch_gauge, ini berfungsi untuk membaca keyword dari admin tadi. Ini dia baca admin. Terus ada while ch tanda seru sama dengan 13, itu terus ada pass.push_back cout tanda bintang. Nah, jadi gini, jika ch-nya itu tidak sama dengan 13, maka dia akan mempushback dan mengampilkan output bintang kalau kita masukin di passwordnya, bagian passwordnya. Nah, jadi di sini ada juga ch_gauge, itu berfungsi untuk membaca keyword dari si password yang ini. Nih, password ini nanti kan itu di input. Nah, yang baca itu gauge yang ini. Jadi if pass sama dengan 2 kali admin 123. Nah, jadi inputan untuk passnya itu passwordnya itu adalah admin 123. Nah, ini ch ini baca keyword dari sini. Terus cout inline itu berfungsi untuk mengakhiri suatu baris. Nah, dan ini titik 2 sistem pause berfungsi untuk menghentikan sementara program sampai si user memilih pilihan yang diinginkan. Cout ya, cout tadi itu output ya. Terus ada cin pa. Nah, di sini cin pa if pa sama dengan pilihan pertama. Jadi for in j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan nomor dikurang 1, j plus, ada in integer, a sama dengan strcmp. Nah, strcmp ini adalah strcmp itu adalah perbandingan string, untuk membandingkan stringnya satu dengan string yang lain. Nah, di sini ada data string, di sini data no.ar, ada data j.ar. Nah, jika perbandingan stringnya itu sama, misalnya data string yang satu ini nilainya 1 dan yang ini nilainya 1, maka hasilnya itu sama dengan 0. Jika dianya berbeda, misalnya yang data 1 ini 1 nilainya, yang satu lagi 2, maka dia akan tidak sama dengan 0. Nah, seperti di sini. If a kurang sama dengan 0, strcpy itu adalah perintah copy. Nah, jadi dt no ar yang tadi di atas ini, data yang ada ini, dia akan di copy ke data temporary yang sementara, data sementara. For in k sama dengan 0 dikurang 1, k lebih besar sama dengan j,
k min in m integer m sama dengan k plus 1 plus 1. Nah, di sini ada strcpy lagi untuk mengcopy. Nah, di sini dia dtm.ar dtk.ar. Nah, tadi kan udah jelaskan di sini in k sama dengan 0 nomor dikurang 1, k lebih besar dari j, k min. Nah, k-nya tuh bebas dimasukin berapa aja tuh nanti. Jadi masuklah di data k. Nah, integer untuk m kan k plus 1. Nah, jadi data yang ini nanti bakalan di copy sama strcpy ke dtm.ar tadi sini. Nah, jadi dapatlah datanya dari ini plus dari rumus yang ini jadinya. Jadi dia bilang ini, jadi dia ngasih copy ini ke sini, terus ini tambah 1 jadi. Nah, terus ada strcpy dtj.ar yang udah di atas tadi dari sini kan hasil dari yang ini, hasil ini tadi di copy ke data temporary lagi untuk menurunkan data blok-blok rumahnya dari alfabet ataupun dari nomor urut yang sesuai. Terus ada sistem CLS untuk dijelaskan tadi ya, cout untuk tampilan output data penduduk perumahan Jakarta. Nah, di sini dia for in i sama dengan 1, i kurang sama dengan 0, terus i plus plus cout. Nah, di sini dia menampilkan data yang udah di sini tadi. Nah, itu dia dti.ar. Nih, data yang ini kan dari hasil dari sini ditampilin di sini. Nah, cout and line go to mimin. Balik ke miminnya nih, itu dia. Mana miminnya? Ini pause berarti. Terus ada else if pilihan kedua, sistem CLS clear screen, cout tadi tampilan ya, output sein.ignore itu berfungsi untuk jika ini cout masukkan blok rumah sein. Nah, sein itu kan untuk input data. Nah, input data itu bakalan otomatis menambahkan satu baris untuk input datanya. Nah, tapi kalau kita pakai getLine, jadi dia akan melengkapkan satu baris data tadi untuk set input data. Jadi dia nggak bisa inputkan karena dia melengkapkan karena ada getLine. Jadi fungsi cin itu kayak dianya kayak membuat data fungsi getLine ini nggak guna gitu. Jadi biar nggak melengkap, jadi cin-nya bisa diisi gitu. Jadi cin, cari masukkan blok rumahnya. For in i sama dengan 1, i kurang sama dengan 0, i plus plus if cari sama dengan data dari si i yang di atas tadi, blok-blok rumah yang dimasukin tadi, indeks ke i. Nah, indeks ke i itu berarti ini data dari i semuanya, indeks. If indeks kurang lebih besar kurang dari 1, cout. Nah, ini cout semua untuk menampilkan biodata rumah, nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, jumlah anggota keluarga, dt index kakak nih. Nah, untuk menampung data kakak, untuk menampung data kartu, ini jumlah anggota keluarga, jumlah. Nah, for in j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan jumlah j plus plus cout lagi untuk menampilkan data anggota keluarga yang keberapa jadi jumlah di atas. Nah, itu dianya. Go to mimin balik lagi ke pause tadi sampai si user memilih kembali. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk sorting dan adminnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Alam Darman Ilolu dengan NIM 19112932. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar dan cetak data. Jadi di sini pada baris 232 ada daftar, kemudian string, nama, tempat tanggal lahir, KTP, agama, kemudian status.
Dan juga ada sistem clear screen, kemudian si out, selamat datang di kantor desa, kemudian si out sama dengan si out 1 mendaftar, si out 2 cetak data, si out 3 kembali, kemudian si out sama dengan. Jadi ini untuk tampilan ketika masuk untuk mendaftar. Kemudian ada si out, masukkan pilihan Anda. Jadi setelah masuk ke menu di sini ini, kita akan disuruh untuk memasukkan pilihan kita. Kemudian ada di sini scene fill. If fill sama dengan 1, if is full, no, plus, system clear screen, scene ignore. Kemudian di sini ada si out, isi informasi kependudukan Anda dengan benar. Jadi ketika kita di sini memilih mendaftar, kita disuruh untuk mengisi informasi kependudukan kita dengan benar. Di sini ada si out alamat rumah, gets dt no AR. Jadi AR di sini alamat rumah ya. Kemudian si out nama kepala keluarga, kemudian gets dt no KK. Si out nomor kartu keluarga, si out jumlah anggota keluarga. Jadi ini kita disuruh mengisi kependudukan kita dengan nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, kemudian jumlah anggota keluarga. Kemudian di sini scene jumlah. Kemudian ada for, int i sama dengan i lebih kecil sama dengan jumlah, kemudian i plus plus. Nah, di sini jumlah anggota keluarga, jika kita misalnya mengisi anggota keluarga kita misalnya 2. Jadi di sini akan keluar data anggota keluarga ke, misalnya yang pertama ke 1. Jadi kita disuruh mengisi nama, tempat tanggal lahir, KTP, agama, kemudian juga status. Kemudian yang selanjutnya. Jadi jika kita mengisi 3, maka yang akan dimintai 3 data anggota keluarga. Kemudian di sini ada DT nama. Ini nama untuk yang akan keluar ketika kita melakukan pengisian data. Kemudian ada sistem pause. Jadi kita akan pause sebentar, kemudian jika berhasil maka akan muncul dengan tanda pendaftaran berhasil. Kemudian sistem pause, go to daftar, else out, maaf penduduk Perum Yogyakarta sudah penuh. Itu jika data yang diisi maksudnya penduduk Perum Yogyakarta sudah penuh. Kemudian di sini ada else if, fill sama dengan 2, string nama, TTL, KTP, agama, kemudian status. Kemudian ada for file, open, data pendaftaran, doc. Jadi di sini ketika kita selesai mengisi data, maka kita akan ke data pendaftaran yang akan muncul. Kemudian di sini if, for file sama dengan 0, si out, file, violet. Jika di sini file gagal. Kemudian untuk data pendaftaran, kita menggunakan include fstream. Jadi include fstream di sini merupakan sebuah tipe data input output file yang memungkinkan kita untuk melakukan hal seperti membuat, menulis, dan membaca informasi dari file. Jadi untuk masuk ke dokumen, jadi kita menggunakan fstream. Nah, di sini ketika kita memasukkan data dan kita ingin mencetaknya, maka ini akan keluar seperti ini. Nama kepala keluarga, semua yang kita tulis di pendaftaran maka akan keluar seperti ini. Jika data kita benar, maka data Anda telah tercatat pada kependudukan Perumahan Pondok Indah. Kemudian jika kita ini akan dikasih loading 0 sampai 100. Kemudian jika data sukses, maka akan dikatakan data berhasil dicetak. Baik, mari kita langsung saja coba untuk misalnya kita ambil nomor antrian 1, kemudian kita 2 panggil antrian, kemudian kita di sini mendaftar. Nah, alamat rumah kita isi Manado, kemudian nama kepala keluarga Alam, kemudian nomor kartu keluarga 1, 2, 3. Jumlah anggota keluarga kita isi 1 saja.
data anggota keluarga ke-1. Jadi kita diminta untuk mengisi data anggota keluarga ke-1. Tentunya namanya Alam. Tempat tanggal lahir Manado. Kemudian nomor KTP 123. Kemudian agama Islam. Kemudian status jomblo. Kemudian akan diberitahukan jika pendaftaran berhasil. Kemudian selanjutnya kita cetak data 2 loading ya. Loading di sini 0 sampai 100. Data berhasil dicetak. Jika data berhasil dicetak maka kita cek di sini. Kemudian data pendaftarannya. Nah, di sini sudah muncul nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, biodata. Jadi sini biodata anggota keluarga ke-1, nama Alam, tempat tanggal lahir Manado, nomor KTP 123, agama Islam, status jomblo. Jadi data di sini sesuai ya dengan yang kita isi pada data pendaftaran pertama. Kemudian jika kita ingin kembali, 3 kembali. Oke. Baik, terima kasih.